Shalom, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi Prakoles yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi buat kesempatan ibadah yang Kau anugerahkan. Biar kami menghargai, menikmati, dan mengakui bahwa Tuhan yang ada di sini, Tuhan yang layak ditinggikan, dipuji, dan dimuliakan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan. Dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Shalom UPH College, sungguh suatu anugerah dan juga sukacita bila pada saat hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kembali kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kalian tidak ada di Grand Chapel, kita tidak bisa bersama-sama beribadah di sini, tapi misi yakin dan percaya Roh Allah ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Nah, di tengah-tengah minggu pengambilan raport dan juga laporan progres pembelajaran kalian, ya, Miss yakin banyak sekali hal yang kita gumulkan dan juga kita bisa syukuri. Ya, contohnya yang first year mungkin saat ini sedang bersyukur karena sudah bisa melalui masa-masa terberatnya nih. Masa-masa adaptasi, masa-masa penyesuaian dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru dan lain sebagainya. Nah, buat yang second year, mungkin kalian juga lagi flashback ya, setahun ke belakang kalian sudah melalui berbagai hal dan juga sekarang kalian menemui tantangan yang baru dan juga tugas yang baru. Buat yang last year, kalian sudah menjalani 2 tahun masa SMA kalian dan saat ini adalah masa-masa yang penting bagi kalian untuk mempersiapkan masa depan kalian. Satu hal yang Miss yakin dan percaya, di tengah banyaknya hal yang terjadi, Tuhan yang sudah menyertai kalian semua dari awal perjalanan kalian sampai saat ini adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai setiap langkah kalian ke depannya. Oleh sebab itu, pada hari ini Miss mau mengajak kita semua untuk kembali boleh melihat, merenungkan anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Sehingga kiranya kita boleh memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita mau naikkan satu buah pujian, This is Amazing Grace. Sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger than King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth? Who shakes the whole earth with holy thunder and lifts us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is my favorite love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. And you would take my place. And you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Mazmur 100 ayatnya yang keempat sampai yang kelima berbunyi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Setelah kita menyadari betapa besarnya anugerah Allah bagi setiap kita, marilah dengan segenap hati kita menaikkan ucapan syukur kita sembari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kita akan nyanyikan satu buah lagu, Wonder. Never sing the wonder in the glimmer of her sight. As the eyes begin to open and the blindness meets the light. You have to say, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light, bursting in living colors. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder? Have you heard second night? Have you come out of the waters? With the old one left behind. I see the world in light. I see the world in wonder.
Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan untuk kami ini. Kami sangat bersyukur walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama di Grand Chapel. Kami masih bisa memberikan persembahan untuk memuliakan nama Engkau. Berkatilah persembahan ini agar bisa bermanfaat. Dan terima kasih Tuhan atas segala hal sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya persembahan yang kita berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma soal persembahan materi, tapi kita juga mau belajar untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang membentuk kita dan milik Dialah kita. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sembari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyadari kembali, mengaku bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita nyanyikan satu buah pujian, Who Am I? The Lord of all the earth would care to know my name, would care to fill my heart. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. And you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would blow through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi atas kesempatan kami boleh hadir dan punya kesempatan dengar firman. Biar kami boleh dengar firman-Mu, biar kami boleh menikmati kasih-Mu, dan buat kami Tuhan kalau boleh cukup rendah hati untuk kami mendengarkan dan diubahkan. Berkaryalah ya Roh Kudus dalam setiap hati kami di tempat kami masing-masing, agar kebenaran firman disampaikan dan hidup kami diubahkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom, ya saya rasa mendengar suara kalian dimanapun kalian berada ya. Baik siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi Upah College, sobat muda semua. Bagi yang kebetulan di antara kalian yang perlu menuliskan nama saya di buku catatan khotbah kalian, nama saya Franky Kusuma Wardana. Dan kalau nggak tahu penulisannya silakan lihat di thumbnail ya. Baik, ya kita mulai saja. Sekian perkenalannya bagi yang belum tahu saya. Jadi sekarang kalian sedang ada di masa PTC Week ya. Dan buat sebagian dari kalian, kalian sudah menerima hasil belajar kalian dan orang tua kalian juga sudah bertemu dengan AA kalian, juga mungkin bertemu dengan sebagian guru-guru yang mengajar kalian. Bagaimana hasilnya? Simpan di ruangan kalian masing-masing, simpan di wajah kalian masing-masing yang Pak Franky percaya Pak Franky bisa melihatnya saat ini. Then I will start with a question. Ya, siapa di antara kita, I mean including Pak Franky, including me. Siapa di antara kita yang suka untuk dapat nilai jelek? Angkat tangan. Ya, saya melihat tidak ada tangan yang teracung ya. Nggak tahu dimanapun dan bagaimanapun respon kalian ya. Kalaupun ada di antara kalian yang suka dapat nilai jelek dan kalian angkat tangan dengan serius, nanti jangan lupa kita ketemu buat konseling ya. Nah sobat muda, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, sebagian dari kita, sebagian besar, bahkan secara umum dari kita, nggak ada yang suka untuk mendapatkan nilai yang jelek. Nggak ada dari kita, sebagian besar bahkan harusnya ya, nggak suka tuh dapat prestasi yang buruk, yang rasanya tuh kalau kita bacanya aja udah sedih, terus belum lagi dengar komentar orang makin sedih. Kita umumnya, secara umum kita memilih untuk mendapatkan nilai atau prestasi yang baik. Bahkan bukan kalian saja, siswa-siswi, anak-anakku yang terkasih, guru-guru, bahkan orang tua kalian juga senang untuk mendapatkan atau melihat nilai atau prestasi yang baik. Ketika kalian baik-baik semua, ketika kalian nilainya nggak ada yang tanda kutip di bawah KKM. Walaupun di sini nggak ada KKM ya, tapi nilai kalian tuh rasanya kok blinking-blinking banget ya. Guru mana yang nggak senang kalau misalnya di antara kalian semua tugas-tugas dikumpulin dan akhirnya pun nilai kalian baik, everyone looks nice in the classroom. Guru mana yang nggak senang? Pak Franky pun akan senang dan bersyukur sekali. Apalagi orang tua kalian. Tentunya orang tua mana yang nggak senang kalau nilai rapot anaknya baik. Apalagi anaknya dapat pujian dari gurunya. Iya Pak, Bu, si ini tuh, si Doni tuh, si ini tuh bagus banget kalau di kelas, aktif, bla 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 bla. Umumnya kita semua, sebagian besar dari kita akan sangat senang untuk mendapatkan yang tadi. Prestasi, mendapatkan posisi yang baik, peringkat yang baik, pengakuan yang baik, pujian yang baik dari orang-orang sekitar kita. Terutama mungkin dalam hal ini ketika kalian sedang midterm report. Tapi mungkin memang benar, Pak Franky tidak menyangkal mungkin ada sebagian dari kalian, atau mungkin mohon maaf gitu ya, ada juga orang tua sebagian yang rasanya kok kurang puas ya kalau baik ya. Karena kenapa? Karena harus sangat baik. 98 itu kurang, 100 itu baik ya.
Nah, anak-anakku, sobat muda yang terkasih, sadarkah kita bahwa dunia kita di zaman now ini, kita diajarkan oleh masyarakat, kita diajarkan oleh dunia untuk tidak mengenal kata cukup. Kita pengen something yang baik, kita pengen something yang nice, kita pengen sesuatu yang abundantly. Bahkan ketika sebagian besar dari kita mungkin udah dapet di sana, ada kata lain yang akhirnya lebih sering kita umumkan, yang kita lebih sering kita nikmati, yaitu apa? More and more. More and more. More and more. Kalau bisa 100, kenapa harus 98? Kalau bisa 3 digit, kenapa harus 2 digit? Kalau bisa 115, kenapa harus 100? Sadar nggak sadar, dunia kita mengajarkan kita seperti itu. Dan juga mungkin di luar konteks nilai, kita lebih nyaman untuk mendapatkan label, wow, lu anak tajir kan gitu kan ya, daripada kamu dipanggil Miss Queen. Ya, jadi kita lebih suka, ya emang lu tajir sih, ya emang lu ada duitnya lah, daripada lu dibilang miskin. Nggak ada yang suka dia bilang miskin. That's why some of you, kalau Pak Frankie mengingat, ketika minggu lalu, ada 2 minggu lalu berarti ya, 2 minggu lalu Mr. Rick bercerita ada di antara kalian yang bilang, I want to be rich. Kenapa? Ya memang enak rich itu. Karena ketika kalian rich, ya you have many things that you can buy easily. Ketika kalian rich, richness, kekayaan, give you power. Kasih kamu kekuatan, rasanya ketemu orang, hey, tak, kita bayar orang ini, kita bayar joki, nggak boleh ya. Tapi ngerti ya? Kekayaan memberikan kita power, kita kasih kita kuasa untuk melakukan segala sesuatu dengan nyaman, enak, gampang. Bahkan some of you mungkin punya impian ya, mungkin yang 11th grade, kalian second year lagi mikirin soal kalian planning, tujuan hidup. Oh ya, I want one day to be rich dan aku bisa menjadi give charity, bukan sekedar bagus sekali ya, Bu Miss gitu ya, Sir. Aku tuh selain pengen kaya, tapi aku juga pengen kekayaanku tuh jadi berkat, makanya aku pengen charity. Tapi kadang-kadang kalau kita boleh bertanya, di balik charity itu apa? Bukankah kenyamanan ketika akhirnya kita bisa bagi dengan enak? Ketika kita bagi duit tuh gak mikir, kita bisa sumbang tapi gak mikir. Bukankah itu adalah kenyamanan? Bukankah itu nanti mungkin orang-orang akan mengenal kita, oh iya ya dia cakep ya, oh iya dia baik sekali. Oh pebisnis itu very very nice ya, he is so very very rich tapi he is also very very dermawan ya, baik banget gitu. Kekayaan ngasih kita kenyamanan dan semua itu enak. Dan mungkin bagi sebagian besar dari kita yang self esteemnya mungkin lagi dalam kondisi yang baik, kita lebih suka bangga atas kelebihan dan daripada kekurangan kita. Kita bangga kalau kita berbakat main piano atau lebih berbakat main piano. Kita menang lomba ini, menang lomba itu, kita menang prestasi, dapat prestasi itu. Kita lebih bangga kalau main bola kita lebih hebat, mainnya lebih kayak Messi daripada Ronaldo gitu kan ya. Walaupun Ronaldo ya mencetak gol lebih banyak daripada Messi, so what gitu ya. Ini YTTA aja ya bagi yang mungkin pecinta bola. Dan mungkin kalian yang perempuan, especially mungkin kalian lebih bangga gitu. Kalau disebutnya, oh you're so cute ya, cute gitu. Ah, you're so nice ya. Wah, you look beautiful ya. Daripada dibilang cowok-cowok lewat terus kalian bilang, siapa dia? Oh, B aja kan gitu. Etc. Dari akademik, richness, kekayaan, dan juga mungkin dari prestasi kita. And you can add more things to this list. Kata cukup menjadi suatu kata yang alien buat kita. Menjadi suatu kata yang asing buat kita. Kenapa? Iya, karena kita lebih sering lihat kata more. Kasarnya, more itu di sini, kurang itu di sini. Cukup itu di mana? Nah, kalian pikirkan nanti. Ya. So anak-anakku yang terkasih, sobat muda yang terkasih, honestly pada hari ini tema ibadah, tema khotbah yang akan disampaikan hari ini, Pak Frankie akan menyampaikan something yang sangat tidak populer, sangat tidak menarik, something yang mungkin menurut kalian that's crazy. Kenapa crazy? It's really counter cultural. Tidak seperti yang diajarkan oleh culture kita pada zaman ini.
Makanya Pak Frankie, honestly speaking anak-anakku, sobat muda yang terkasih Bapak dan Ibu guru sekalian, saya realistis. Jika kalau sampai akhir khotbah ini pun nanti kalian selesai mendengarkannya, mungkin hanya sangat sedikit di antara kalian yang akhirnya langsung ya. Apalagi mungkin buat kalian siswa-siswi, anak-anak yang terkasih, nanti kalian akan menuliskan refleksi chapel. Lalu kalian akan menuliskan, bahwa dalam khotbah yang saya dengar dari Pak Frankie pada tanggal 9, saya merasa, kok saya agak ragu ya. Because what, once again, this is something counter-cultural. Apalagi nanti kalian tulis jadi komitmen saya, waduh. Ya, tapi kalaupun ada, praise be to God. Ya, oleh karena itu saat ini mari kita siapkan Alkitab kita. Kita baca bersama-sama dari tempat kalian masing-masing dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Pak Frankie berikan waktu sebentar, kalian silakan pause video ini dan nanti kalian buka lalu play lagi ketika kalian sudah siap dengan Alkitab kalian. Pause. Play. Ya, kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, baca bareng-bareng bagi yang belum baca bareng-bareng bagian ini sekali lagi. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagia kita yang akhirnya membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita bahas apa yang barusan kita baca ya. A little context, background context, biar kalian paham. Mungkin bagi kalian siswa-siswi Lasiar yang udah bahas tentang surat-surat Paulus udah lebih familiar ya dengan ini. Tapi buat kalian yang first year, second year yang belum tahu, atau bahkan mungkin kalian yang bukan Kristen, yang not really familiar with the Bible, long story short, Paulus itu siapa? Paulus itu adalah seorang rasul ya, mungkin udah pernah dengar juga, yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru. Dan kalau nulis surat, biasanya Paulus itu nulis kepada gereja lah gampangnya gitu ya. Gereja yang dia bangun, gereja yang dia rintis. Dan biasanya kalau udah dikirimin surat, berarti gereja itu punya masalah. Ya, dan salah satunya gereja di Korintus ini nih, punya masalah. Karena kenapa? Secara cepat dan sederhana, orang-orang di sana, jemaat di Korintus itu doyan yang amazing, ya. Amazing. Doyan something yang wah, doyan yang tinggi dan berprestasi. Makanya nanti kalau kalian baca di awal tadi 2 Korintus 12 ayat yang awal-awal, kalian nanti lihat bagaimana Paulus tuh sempat ngomong tentang penyataan yang luar biasa itu. Apa itu? Nanti kalian baca aja ya. Long story short, sebenarnya Paulus ngasih cerita tentang pengalaman rohani dia diangkat ke sorga gitu ya. Itu rasanya amazing ya. Tapi buat apa sampai Paulus ngomong kayak begitu? Nanti kita akan bahas secara bertahap. Tapi yang pasti kita boleh lihat Paulus sampai perlu ngomong kayak gitu karena sebuah konteks masyarakat, budaya.
Something yang akhirnya tadi kita pikir, oh kita zaman sekarang yang rasain gitu ya, orang-orang sukanya yang high-high, yang more, yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi, gak suka yang kurang-kurang. Ternyata pada zaman itu pun itu sudah dialami oleh Paulus. Ya. Nah sekarang kita jump sedikit, lompat sedikit ke ayat 10. Nanti kita akan coba lihat back, moving back and forth lah ya. Ayat 10 ngomong seperti ini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mendengar ini, mungkin kalian berkata, what? Ini orang edan, ini orang gila. Ini ya agak-agak nggak waras nih orang ya. Ya kalau pakai judul film nih orang agak lain kan gitu ya. Mungkin bisa kali dia main film agak lain, karena memang agak lain nih orang. Karena suka dan rela bermegah dalam kelemahan. Aku lemah maka aku kuat. Ini logically itu illogical gitu. Logically illogical. Maaf ya kalau yang ngajar epistemologi mungkin saya agak berantakan episnya. Tapi that doesn't make sense gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu ya? Nanti kita lihat lebih jauh lagi ya. Karena kayak tadi yang kita lihat ya. Bahwa masyarakat atau bahkan jemaat di Korintus suka yang high-high tadi. Suka yang wow, suka yang amazing. Makanya Paulus coba untuk ngajarin something yang kebalik. Kalau pakai bahasanya Pak Franky suka banget ngomong Paulus itu dengan sengaja justru ingin mentwist gitu kan. Kalian tahu twist ya? Twist, plot twist. Nah itu dia. Pikirannya, kepercayaannya, budayanya pengen ditwist. Agar apa? Ya, lihat apa yang akhirnya Tuhan mau. Aku senang dan aku rela dalam kelemahan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Tapi mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa nih orang bisa seaneh ini? Kenapa nih orang bisa selain ini? Ya, kenapa nih orang mikirnya bisa sampai situ? Mari kita lihat dari ayat 7, 8, dan 9 sebelum nanti kita kembali di akhir di ayat 10. Nah, di ayat 7 kita lihat, ya sobat muda dan anak-anakku yang terkasih, di awal dan di akhir ayat 7 ada sebuah phrase ya, ada sebuah phrase yang tulisannya gini. Supaya aku jangan meninggikan diri, bla 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 bla, terakhir supaya aku jangan meninggikan diri. It's more like a sandwich gitu kan. Burger, ada roti atas, roti bawah, sama-sama enak, tapi yang lebih bikin enak, yang lebih benar-benar bikin intinya menjelaskan kenapa roti ini begitu enak adalah yang tengahnya. Patty-nya, dagingnya. Nah, kita lihat kalau seorang sampai ngomongnya kayak pola sandwich begini, means di tengah-tengahnya ini benar-benar penting. Ya. Nah, apa tuh yang bikin supaya aku jangan meninggikan diri? Bahasa lebih gampangnya, supaya aku rendah hati, supaya aku ndak sombong. Kenapa Paulus sampai ngomong supaya aku nggak sombong, supaya aku nggak sombong? Apa yang terjadi supaya Paulus nggak sombong? Ini dia. Ada duri dalam daging. Oh ya, sengaja Pak Franky pakai istilah burger daging biar kerasa. Pernah kalian makan burger di dalam patty-nya ternyata ada jarum gitu? Oh, itu ekstrim sih. Ada ya something yang bikin agak-agak jijik ataupun sakit lah ya. Pecahan kulit telur misalnya. Mungkin aneh ya gitu ya. Harusnya makannya dagingnya lembut, ini malah krenyes-krenyes. Ya, atau bahkan mungkin kalian pernah makan ikan, ya. Durinya ketelan, tahu ya tulang ikan ya, kalau ketelan duri ya. Masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam lambung ke dalam usus 12 jari, usus kecil, usus besar, anus lalu akhirnya ke jamban ya. Itu sistem digestif kita. Oke, kembali ke fokus, mohon maaf lahir batin. Ya. Apa itu duri dalam daging? Secara sederhana kalau kalian mikirkan seperti tadi, duri di dalam daging. Tulang ikan aja masuk ke sini rasanya sakit. Ya, tafsirannya banyak. Ya, ada tafsiran dan nggak ada tafsiran yang super konklusif yang bisa menyimpulkan that you can really satu suara one voice. Duri dalam dagingnya Paulus itu apa sih? Ya, banyak macam. Bisa jadi sebuah masalah, bisa jadi orang-orang yang menyebalkan di sekitar Paulus, bisa jadi kelemahan fisik, bisa jadi kondisi mental dan lain-lain. Tapi sekali lagi kita lihat intinya, kita lihat konsepnya yang menggambarkan istilah duri dalam daging ini. Duri dalam daging ini yang pasti adalah something yang membuat kita sakit. Dan sakitnya itu yang tadi dibilang di ayat ke-7, siap menggocoh.
Itu dari terjemahan 1 ya, TB1. Kalau kalian yang first year mungkin sudah pakai Alkitab yang TB2, itu mungkin lebih jelas. Menghantam. Ya, Pak Franky lebih suka pakai kata ini. Gebukin. Ya. Jadi bayangkan, duri dalam daging ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang siap gebukin kalian, gebukin kita secara konstan, secara terus-menerus. Pernah kalian digebukin? Ya, Pak Franky tidak berharap kalian pernah digebukin ya. Tapi buat kalian yang pernah mengalaminya, I'm really sorry to hear that. Ya, nggak enak digebukin itu. Dan bayangkan digebukinnya seharian, sehari-hari, terus-terusan. Sakit? Iya, sakit. Duri dalam daging, something yang menyakitkan di dalam kehidupan kita, yang siap gebukin kita, ngancurin kita, melemahkan kita, membawa kita drag us down secara terus-menerus. Bagi kalian yang punya pacar toksik, mungkin tahu rasanya duri dalam daging. Bagi kalian yang punya pacar tukang selingkuh, mungkin tahu rasanya duri dalam daging ini. Bagi kalian yang punya keluarga perfeksionis dan penuntut, mungkin tahu rasanya duri dalam daging ini. Sobat muda, anak-anakku, mungkin bagi kalian yang punya kelemahan fisik atau ya kekurangan fisik bawaan sejak kalian lahir atau mungkin karena kecelakaan tertentu, kalian mungkin tahu rasanya duri dalam daging ini. Atau bagi kalian yang mungkin bergumul tentang mental issues tertentu, maybe you have depression, or maybe you have certain things that I cannot mention here. Mungkin kalian tahu rasanya duri dalam daging ini. Manapun versi, manapun bentuk duri dalam daging, dalam universe, dalam kehidupan kalian, itulah yang Tuhan izinkan kalian alami dan rasakan. Dan satu hal yang boleh kita pelajari dari Paulus, dari ayat yang ke-7, duri dalam daging ini ditaruh. Tentunya kita bisa meyakini siapa yang menaruhnya. Ya, atas seizin Allah, atas seizin Tuhan. Supaya Paulus tidak meninggikan diri. Supaya Paulus enggak jadi sombong. It also applies for us. Tapi mungkin sebagian dari kalian, enggak sih Pak, kenapa? Apa hubungannya sakit saya dengan sombong saya? Apa hubungannya pacar toksik saya dengan sombong saya? Nanti kita lihat lebih jauh lagi, ya. Pak, tapi Pak, punya pacar tukang selingkuh itu sakit. Oh iya, betul. Siapa yang tidak sakit ketika Anda diselingkuhi? Punya kelemahan fisik itu sakit. Apalagi mungkin kelemahan fisik kita dijadikan bahan kata-kataan dari orang lain. Dan rasanya kita pengen banget Pak, please sembuhkan aku Tuhan, please lepaskan dong, please putusin dong, tapi kok gue gak bisa putus. Mungkin dari antara kalian ada yang udah berdoa bertahun-tahun, udah ada yang minta bertahun-tahun, udah ada yang nangis-nangis bertahun-tahun, lepasin dong. Bertanya kenapa sih gue harus kayak gini? Sobat muda dan anak-anakku yang terkasih, I will say, it's okay. I understand. It is understandable. Ketika kalian merasakan hal-hal yang menyakitkan, menghancurkan, melemahkan, kita rasanya pengen doa, lepaskan itu. Soalnya aku gak ngerti kenapa dia harus ada. Dan kenapa juga Tuhan doaku gak dijawab. Tapi lagi-lagi, meskipun kita gak suka, Paulus juga gak suka. Paulus pun sebagai rasul, dia pun pernah doa, Tuhan angkat dong, lepasin dong, aku gak kuat, lepaskan dia daripadaku, kan gitu. Tapi ya udah, kenyataannya dilepas? Tidak. Makanya dari ayat 8 Paulus bilang 3 kali aku minta lepas, gak dikasih lepas. Di ayat 9 mengajarkan kita, kenapa sebenarnya Tuhan
membiarkan atau mengizinkan, atau Tuhan kok rasanya tidak menjawab agar duri dalam daging itu dicabut aja. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kita akan lihat lebih jauh lagi 3 alasan mengapa Tuhan seakan tidak mencabut duri dalam daging dalam hidup Paulus. Alasan yang pertama sudah kita bahas di ayat yang ke-7 tadi. Alasan kenapa kira-kira Tuhan tidak mencabut duri dalam daging dalam hidup Paulus adalah supaya Paulus tidak memegahkan diri. Sobat muda, adakah di antara kalian yang saat ini rasanya Tuhan sedang kasih kelemahan, sakit, hambatan tertentu yang rasanya benar-benar menjatuhkan kalian ke titik terendah? Mungkin hasil report card kalian. Mungkin kalian disadarkan, terutama mungkin buat yang first year ya. Oh, dulu aku di sekolah lamaku juara. Di sini ya ampun nilaiku. Atau bahkan mungkin, ternyata aku juara, ternyata di tempat teman-temanku yang lain baik juga juaranya ya. Iya, karena mungkin dulu sekolahku isinya 30 orang. Sekarang 700 orang satu angkatan. Wow, it's really shock me. Atau mungkin kalian selama hidup kalian lagi diizinkan mengalami sesuatu yang drag you down. Ada yang lagi sakit, ada yang lagi cedera sampai susah banget mau ke sekolah. Ada yang benar-benar gak bisa rasanya, mau bangkit aja tuh susah. Untuk niat aja kok susah. Ada? 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 Think of it. Kalian gak akan suka. Karena semua ini menghambat. Betul? Ya, sangat wajar. Kelemahan, kegagalan, kelemahan fisik, kecelakaan, sakit. Ini adalah something yang menghambat karena kenapa? Karena pola pikir kita sadar nggak sadar sudah dipengaruhi oleh dunia dan bagaimana budaya mengajarkan kita. Yang penting kita suka yang melebih, yang bagus, yang kuat, yang more. Because yang kurang, less, sakit itu jelek. I don't need that, I don't want that. Prestasi, kesuksesan, kekayaan, ketenaran penting. Lah gimana gue mau kaya kalau sekarang gue ke sekolah aja lagi gak bisa misalnya. Atau gimana gue mau sukses kalau rasanya duit aja gue gak punya buat modal. Gimana gue mau terkenal, dianggap, dipuji orang-orang kalau gue melakukan segala sesuatu aja gagal terus. Dan hal-hal yang menyakitkan ini menghambat saya untuk ke arah sana. Tadi masih ingat ya lainnya di sini ya. More, more, more. Kalau enggak, gue kan gagal. Gue harus mengalahkan yang tadi susah-susah tadi. Kalau enggak gue gagal. Bukannya Tuhan gak suka kalau gue gagal. Gimana sih Tuhan? Katanya kalau gue gagal nanti gue gak jadi teladan. Sobat muda, anak-anakku yang terkasih. Pret. Maaf ya, saya agak-agak ngeledek kayak gitu. Unfortunately, or maybe fortunately, Tuhan lebih mementingkan karakter daripada sekedar keberhasilan atau kesuksesan kita. Saya ulangi, Tuhan lebih mementingkan karakter daripada sekedar. I know some of you dengar kata keberhasilan itu sekedar kok kayaknya gak setuju banget. Daripada sekedar keberhasilan atau kesuksesan. Paulus dipaksa untuk tidak meninggikan diri, aka rendah hati. Dan kerendahan hati itu anak-anakku adalah sebuah karakter, sifat, kualitas ya. Tuhan gak pernah janji kalau duri dalam dagingnya diambil nanti kamu akan sukses. Gak ada yang pernah Tuhan janji gitu. Oke aku cabutin nanti kamu pasti sukses, enggak.
Tapi justru Tuhan pengennya meskipun itu nggak dicabut dan itu tetap ada dan itu tetap drag you down, menggagalkan kamu, menyulitkan kamu, menghancurkan kamu, kamu akan belajar punya karakter yang lebih baik. Saya mulai melihat wajah-wajah yang tidak setuju di sini. Dalam kurikulum Tuhan, karakter itu lebih penting daripada kesuksesan. Tapi masalahnya kurikulum kita, agenda kita, keinginan kita, kesuksesan itu lebih penting daripada karakter. So what? Masalahnya Tuhan melihat kalau ada yang perlu dihancurkan dalam diri kita, maka itu akan dihancurkan in order to our character grow. Dan kalau memang Tuhan melihat kurikulumnya perlu seperti itu, then so be it. Dan mungkin inilah duri dalam daging yang lagi dikasih dan Tuhan izinkan ada dalam hidup masing-masing dari kalian semua dan kita semua. Honestly speaking, anak-anakku, sobat muda yang terkasih, I don't know about your life, each of you. When I'm speaking right now, some of you come into my mind. Ya, Pak Frankie teringat sebagian dari kalian, teringat sebagian cerita kalian. Untuk I will not spill here, no worries. Ada yang kesulitan karena mental illness, ada yang kesulitan karena tidak bisa mengalahkan rasa kepercayaan dirinya. Ada yang memang lagi kesulitan karena hambatan fisik. But honestly speaking, I don't know each of you. Each of you. Gue punya tahu. Tapi anak-anakku, sobat muda yang terkasih, yuk pikirin yuk. Apakah kira-kira Tuhan senang dengan cara berpikir kita? Atau Tuhan pengen punya kurikulum lain untuk menghancurkan itu semua? Yang kedua, alasan kenapa duri dalam daging itu tidak dicabut. Supaya Paulus menghargai kasih karunia Tuhan atau anugerah dari Tuhan. Ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau dalam versi bahasa Inggris, most of the translation menuliskannya, my grace is sufficient. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. My grace is sufficient. Tapi dalam satu terjemahan yang young literal translation, yang agak literal, ya, entah kenapa Pak Frankie suka terjemahan ini. Sufficient for thee is my grace. Cukup untuk kamu itu anugerahku. Jadi bukan sekedar anugerahku cukup buat kamu, ya bukan anugerah yang cukup, tapi cukup buat kamu itu anugerahku. Agak beda ya. Kalau saya sih nangkapnya beda, nggak tahu. Kalau kalian nangkapnya sama ya udah, ya. Cukup buat kamu itu anugerahku. Sobat muda, hal kedua yang diajarkan, kenapa duri dalam daging tetap ada, agar Paulus menghargai grace itu. Agar Paulus bisa ngerti kata, cukup buat kamu itu anugerahku. Kenapa rasanya sulit buat Paulus, atau mungkin bahkan kita, menghargai anugerah Tuhan itu? Mengutip apa yang waktu itu Bu Kristi pernah sampaikan di chapel yang awal, come and see, lihat kembali YouTube-nya, ada di sini linknya, oh enggak ya, nggak usah ditampilkan ya. Grace itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita meskipun kita tidak layak menerimanya. Dari pengertiannya aja, dari definitionnya aja, grace itu tuh nggak kaleng-kaleng. Grace itu tuh more than enough. Orang kita nggak layak terima tapi kita dikasih, berarti is more than enough. Ya kan? Tapi sobat muda, seringkali kita itu take grace for granted. Kita tuh terbiasa sokot dengan anugerah Tuhan yang sebenarnya seringkali, mohon maaf lahir batin, seringkali kita misspelled atau misunderstanding atau kita gunakan interchangeably dengan kata berkat. Saya nggak bilang berkat itu bukan anugerah, tapi seringkali kita bilang ya, aduh kita tuh terbiasa ya, makasih anugerah Tuhan nih keluarga kita kaya kan gitu kan ya. Dan akhirnya kita terbiasa dengan kekayaan keluarga saya.
Kita terbiasa dengan anugerah Tuhan berupa banyaknya teman saya atau luasnya circle gue sehingga banyak backingan gue. Kalau ada yang berani macam-macam sama gue tinggal panggil. Lihat aja nggak akan ada yang berani sama gue. Lihat aja, lu kan menderita di sekolah ini. Oh my God. Ya, kita terbiasa dengan anugerah Tuhan, quote and quote, yang berupa kepintaran dan bakat saya, and so on, and so on, and so on. Sobat muda, anak-anakku yang terkasih, kalau kita selalu berkecukupan, kalau kita selalu berlebihan, kalau kita selalu ada di bagian yang sini, ekstrem yang sini, kita akan sulit untuk menghargai anugerah Tuhan itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah ada di sisi yang sebelah sana. Ya, sebagian dari kalian pas lagi Saxion Mission Trip mungkin diucapkan atau tidak diucapkan, seringnya ngomong ya dalam hati, ya saya bersyukur bisa datang, ternyata saya cukup tajir untuk bisa berbagi. Ya, yang satu sisi nggak salah juga sih, ya. Tapi mungkin kita seringkali take it for granted bahwa saya cukup tajir untuk bisa berbagi. Kenapa? Karena kita nggak pernah ada di posisi sini. Justru ketika kita dapat duri dalam daging ini, kita seakan-akan lagi diseret nih dari posisi kita yang biasa dengan anugerah dan mispelt berkat ini. Lalu kita ditarik dari lebih-lebih more, jadi crack, kurang. Gagal, lemah, hancur, bodoh, nggak bisa apa-apa. Dan kalau kita udah ditarik ke sini, kita pelan-pelan geser ke sini, kita akan tahu, oh ternyata di sini tuh cukup toh. Aduh, mungkin yang matematis banget mungkin nggak paham. Kita terbiasa di angka 10 karena penghasilan orang tua saya 10 M per bulan misalnya. Kalau nggak uang jajan saya 10 juta per bulan. Oke lah misalnya gitu ya. Bagaimana kita bisa terbiasa dengan kekurangan? Kalau kita tetap biasa di sana dan kita bilang, oh iya anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Dan bagaimana kita bisa bilang cukup kalau kita terbiasa dengan 10 juta itu? Tapi ketika duri dalam daging mungkin ada hambatan, mungkin ada kegagalan kalian dalam bisnis, atau mungkin ada yang main saham lalu gagal, berat, hilang semuanya, jebret kalian jadi negatif 3. Sebulan harus 3 bulan ngutang gitu kan ya, baru bisa hidup. Tapi di sini ketika kalian lagi coba balik, kita mulai akan disadarkan, oh iya ya. Dari 10, positif 10, ditarik ke -3 oleh duri dalam daging. Dan ketika kita berjalan pelan-pelan lagi bangkit atau pulih, kita akan kenal konsep yang namanya cukup. Oh iya ya, ternyata di angka 2 atau bahkan 1,2 itu cukup. Paham? Agak matematis di sini. Bayangkan ada diagram XY di sini ya. Sobat muda, anak-anak yang terkasih, the greatest grace ever dari Tuhan itu ialah Injil itu sendiri. Kasih karunia, anugerah bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kasih karunia, anugerah yang mengatakan kepada kita bahwa aku menerima kamu meski kamu nggak sempurna, negatif 7. Aku menerima kamu meskipun kamu enggak juara, 0,7. Aku menerima kamu meskipun kamu tidak cantik atau tidak ganteng, negatif 2. Aku menerima kamu meskipun kamu banyak gagal dan menyakitiku, 0. Ngerti ya tadi? The greatest grace ever adalah anugerah pengampunan dari berita Injil itu. Meskipun kamu nggak ada di sini, aku mengasihi dan menerima kamu. Tapi pertanyaannya, kenapa akhirnya my grace is sufficient for you, or sufficient for thee is my grace? Karena satu hal, seringkali apa yang diajarkan kepada kita membuat kita cenderung akan berkata tadi ya, not enough. Karena aku 10 juta not enough lah, aku mau 12 juta lah, aku udah punya Avanza, aku maunya Lexus lah. Richness is not enough, cantik aja is not enough, juara sekali is not enough, sukses 1 kali is not enough. Akhirnya kita nggak akan pernah kenal satu kalimat. Dengarkan baik-baik, Christ is enough.
Kita akhirnya sulit percaya bahwa Christ is enough is enough. Saya ulangin, kita akhirnya sulit percaya bahwa Christ is enough is enough. Paham kalimatnya? Christ is enough is enough. Kenapa? Karena kita lebih percaya Christ is not enough. Christ plus Lexus. Kayaknya a little bit okay. Christ plus berdoa lebih rajin biar saya bisa selamat. Christ plus baca Alkitab yang rajin biar kamu gak berdosa. Christ plus harus tetap beramal ya, ikut mission trip, kasih amal kan gitu ya, biar kita selamat. Lama-lama kita jadi capek dan kita jadi muak, jadi males. Ngapain sih kita melakukan kebaikan ini? Ngapain sih kita kayak gini-gini? Ngapain sih kita chapel? Ngapain sih kita gini? Muak, males. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa Christ is not enough. Atau bahkan mungkin kita nggak mampu, nggak kenal, dan nggak bisa percaya Christ is enough. Injil Tuhan yang menyelamatkan itu cukup. Jadi alasan nomor 2, agar Paulus dan kita bisa menghargai apa itu anugerah Allah. Dan anugerah Allah dan anugerah yang terbesar itu cukup. Gak perlu tambah Lexus, gak perlu tambah BMW. Yang ketiga dan terakhir, seneng kalau yang terakhir ya. Supaya, kenapa duri dalam daging itu tetap ada di sana? Supaya Paulus mengalami kuasa Tuhan dengan sempurna. Ayat yang 9 bagian yang terakhir. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sobat muda, anak-anak yang terkasih, kalau kita biasa mengandalkan diri kita selagi kita masih pengen ngerasa kuat, mampu, bisa berperan gitu ya, kita pelayanan, oh karena memang gua berbakat, kok so what kan gitu kan. Kalimat Paulus di ayat 9b nggak akan ketulis seperti tadi. Tapi tertulis jadi gini, ketika aku kuat rasanya kuasa Tuhan semakin sempurna gitu ya. Ketika aku berbakat, rasanya pelayananku semakin jos, gandos kan gitu. Ketika aku pintar ngomong, rasanya Tuhan semakin dimuliakan, yakin. Pak Franky bukan melarang pintar ya, Pak Franky bukan melarang prestasi, ingat sekali lagi, tidak seperti itu. Tapi seringkali ketika kita mengandalkan diri kita, sadar nggak sadar, kita berpikir ketika aku kuat, kuasanya rasanya makin sempurna. Tapi kita pernah lupa, kenapa kita dikasih kelemahan? Karena di dalam kelemahan, kuasanya menjadi sempurna. Pertanyaannya, lah emang kuasa Tuhan selama ini kurang sempurna, Pak Franky? Loh kuasa Tuhan itu kan sempurna, betul. Jadi yang sempurna itu, kurang sempurna itu bukan kuasanya Tuhan. Tapi apakah kita mengalaminya dengan sempurna? Sobat muda, anak-anakku yang terkasih, Pak Franky pernah merasakan kuasa Tuhan. Mengalami yang sempurna itu kayak apa? Ya, yang lebih berasa sempurna. Ceritanya sederhana begini, ketika Pak Franky sedang waktu itu lagi pacaran ya. Pacaran pernah punya pacar sekali ya. Pak Franky pacaran dan waktu itu of course lagi mau persiapan pernikahan. Pak Franky itu BTW, bagi yang belum tahu, saya itu cowok sempurna sebenarnya. Enggak ya? Please jangan timpuk saya ya. Jangan timpuk layar laptop kalian ya. Saya seorang cowok yang sempurna, saya cowok yang baik, saya cowok yang pinter, saya ada prestasinya, saya juga nggak miskin-miskin amat. Saya orang yang religius, saya takut yang Tuhan, saya takut akan Tuhan. Saya juga pekerja keras, bahkan dalam pekerjaan saya dipuji oleh waktu itu oleh pimpinan-pimpinan saya. Dianggap, wih keren banget sih lu kan gitu ya. Oke, wow berprestasi lah. Wajar kan? Memang saya berbakat kok gitu kan ya. Sorry ya, guru kalian pintar. Ya. Tapi ya dari situ akhirnya Pak Franky mencari pasangan, of course punya standar. Aku mau mencari pasangan yang ya at least sama kerennya lah ya. Biar keren tambah keren sama dengan sempurna kan gitu kan. Tapi terjadi adalah ketika Pak Franky berpacaran, akhirnya berelasi dengan istri Pak Franky waktu itu, masih pacar ya. Saya dihadapkan pada sebuah tembok besar yang tulisannya kenyataan. Dalam kenyataan itu tulisannya adalah, Franky, kamu tidak bisa mengubah dia. Hello, Franky itu konselor. Franky itu lulusan S2 konseling. Wow,
Masa nggak bisa ngubah dia? Selama ini juga gue udah sukses, berbakat. Tapi pada saat itu, di titik itu, saya terbentur tembok yang sangat tebal. Frankie, kamu tidak bisa mengubah dia. Saya capek, saya marah, kita udah berantem, pasti yang pernah berantem dengan pacar yang jomblo mohon maaf gitu kan, yang jomblo mohon maaf sekali lagi, yang pernah berantem sama pacar tahu rasanya nggak mood, apalagi berdoa lagi di tengah-tengah berantem. Marah, kesel, is a really big down in my life. Lalu sampai satu titik, Pak Frankie cuma bisa ngomong begini. Suaranya setipis ini. Kalau nggak kedengeran gedein volumenya ya. Setelah doa, terus diem. Setelah diem lama, cuma keluar 2 kata. Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Getir. Kalau kalian tahu bedanya getir sama getir. My voice was shaken. And I was trembling. Di saat seperti itu, akhirnya Pak Frankie menangis. Dan akhirnya di situ saya boleh. When I look back, I realize. Mungkin ini ketika kuasa Tuhan menjadi dirasakan lebih sempurna oleh Frankie. Ketika apa? Ketika Frankie tidak bisa apa-apa. Tuhan nggak mau sok-sokan adu mekanik sama Pak Frankie. Adu kuat-kuatan hanya untuk proof, ayo Frank kita adu kuatkan gitu, nggak usah. Tuhan hanya izinkan duri dalam daging, dalam relationship Pak Frankie berantem kegagalan demi kegagalan, nyaris putus-putus beneran waktu itu bahkan. Ya, untuk pada akhirnya to drag me down dan untuk menyadarkan pada Pak Frankie bahwa yes, I was at the back. I was helpless. Dan saking helplessnya, Pak Frankie cuma bisa bilang, Tuhan, tolong. Apakah langsung setelah itu berubah istri saya, pacar saya waktu itu? Enggak. Tapi disitulah saya boleh menikmati. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Alasan ketiga, kenapa duri dalam daging tetap diberikan, tetap diizinkan. Supaya kita bisa menikmati. Supaya kuasa Tuhan lebih bisa kita hargai ketika kita sadar, ditampol, dihancurin, sehingga kita bisa bilang, I am helpless. Pak Frankie percaya nobody of us like to be helpless. Ya, some students, some clients mungkin saking helplessnya hidupnya sampai udah ketawa doang, hahaha. Tapi saya percaya mereka tetap nggak suka helpless. We don't like to be helpless. Tapi di dalam helplessness kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bagian yang terakhir kita tutup dengan ayat yang ke-10. Kita balik lagi. Sobat muda dan anak-anak yang terkasih. So, dari semua ini, semoga kita bisa lebih memahami kenapa sampai akhirnya Paulus di endingnya, dia bilang, aku lebih suka dalam kelemahan, kesakitan, ya, yang rasanya menurut orang dunia nih orang gak waras. Jawabannya simple. Di bagian akhir dari ayat yang ke-10, jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa bisa ngomong gini? Karena kekuatan Paulus datangnya bukan dari kekayaannya, kekuatannya bukan dari kemampuannya, bukan dari kebisaannya, bukan dari prestasinya, tapi karena memang satu. Christ, the greatest grace is enough. Sobat muda anak-anakku yang terkasih, buat kita yang biasa sombong, mungkin 80% dari khotbah ini buat kalian. Semoga berasa ditampar. Atau mungkin buat kalian yang biasa sombong, biasa di atas, biasa di cukup bahkan one more. Kalau kalian lagi ditarik oleh duri dalam degang itu, sampai hancur sehancur-hancurnya. Nikmati ya,
nikmati ya. Nikmati dengan sebuah pemahaman yang benar tentang Tuhan. Tapi terakhir buat kalian kelompok kedua, yang mungkin dari tadi nggak relate dengan khotbah ini. Apaan sih ini khotbah buat orang sombong? Betul. Ini buat orang the have. Ini khotbah buat orang yang udah sukses dari awalnya, kelamaan sukses sampai bingung mau ngapain. Tapi saya nggak gitu Pak Franky. Saya dari lahir aja salah. Dari SD aja banyak salah. Dari TK saya nggak pernah lulusnya karena kasihan. SMP dihancur-hancurin. SMA saya pikir is a new start, but nggak juga. Buat kalian yang selama ini nggak bisa nyombong, karena memang ya nggak ada yang bisa disombongin. Saya selalu kurang, saya selalu nggak bisa apa-apa. Mohon maaf, mengutip, I'm just a piece of shit, kan gitu. Berita baiknya buat kalian, sama sebenarnya. Kalau kalian yang udah terlalu lama ada di posisi negatif, di kurang, yuk nikmati anugerahnya yang cukup. Karena cukup buat kamu itu anugerahku. Christ is enough. Mau cuma 0,1 kek, mau cuma 3 kek, itu cukup. Kenapa? Christ is enough, is enough. Saya tahu kata-kata ini klise, tapi buat kalian yang ada di golongan yang kedua, yang barusan Pak Franky sampaikan, yuk berhenti mikir bahwa kalian harus cantik buat bisa diterima. Berhenti mikir kalau kalian harus body kalian build buat kalian bisa dianggap. Yuk berhenti mikir kalau kalian perlu dapat nilai 100 semua biar bisa dianggap dan dipuji. Yuk berhenti mikir kalau kalian harus aktif jadi dapat student of the year. Yuk berhenti mikir kalau kalian harus ada di house paling atas biar bisa bangga. Sebab kalau ada di house paling bawah rasanya dihina, kurang. Sobat muda, anak-anakku yang terkasih, khususnya kalian di golongan yang kedua yang biasa kurang. Christ is enough kok. Karena cukup buat kamu itu anugerahku. Dan anugerahku yang paling besar sudah dikasih buat kamu itu namanya Kristus. Jadi Christ is enough. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Kristus bisa dirasakan dengan sempurna. Masalahnya, baik kalian yang di golongan sukses, maupun kalian yang tanda kutip di golongan gagal, mau nggak kalian izinkan kuasanya sempurna di dalam diri kalian. Selamat menikmati tidur di dalam daging. Selamat dihancurkan. Selamat menikmati Christ is enough. Because grace enough. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kasih-Mu cukup buat kami. Ajar kami mengerti. Dan bukan sekedar mengerti, mengalami. Dan bukan sekedar mengalami, dipulihkan. Dalam Kristus kami mohon, karena kami helpless. Tuhan, tolong. Amin.